Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Kelas 10 SMA. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi terkait dengan ruang lingkup biologi. Materi ini Bapak gunakan untuk kelas 10 SMA semester 1 dan kompetensi dasar pertama. Baiklah anak-anak sekalian, langsung saja kita akan membahasnya. Untuk ruang lingkup biologi, sebenarnya ruang lingkup biologi ini adalah gambaran bagaimana nantinya kita akan belajar dengan mata pelajaran biologi baik di kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Karena cakupan materi dalam ruang lingkup biologi ini sudah sangat kompleks, namun yang dibahas hanya bagian-bagian eh, dasarnya dari ilmu biologi. Karena ilmu biologi ini banyak sekali cabangnya. Ada lebih dari 100 cabang ilmu biologi yang dia membahas berbagai hal tentang makhluk hidup. Karena sebenarnya biologi itu kan diambil dari bahasa Yunani, ya, yang artinya apa? Bios artinya hidup, logos artinya ilmu, ya. Jadi biologi ini membahas tentang makhluk hidup. Yang kita bahas yang pertama itu terkait dengan hakikat ilmu. Jadi ilmu itu didapat dari sebuah proses panjang melalui percobaan atau yang dikenal dengan metode ilmiah dan sewaktu-waktu bisa berubah hasilnya berdasarkan kemajuan zaman. Jadi sebenarnya ilmu itu tidak saklek pada suatu kebenaran sesaat, ya. Jadi ilmu itu bisa jadi berubah apabila terjadi perubahan pula pada masanya. Contoh, zaman dulu mungkin semut dikatakan hewan terkecil, tapi ternyata ada yang lebih kecil daripada semut. Sampai titik batas manusia melihat dengan mata tanpa bantuan alat. Nah, itulah yang dikatakan sebagai makhluk hidup paling kecil. Tapi ternyata ketika dia sudah menemukan mikroskop, oh ternyata ada makhluk hidup yang lebih kecil daripada yang hanya bisa dilihat melalui mata, yaitu ada bakteri dan seterusnya. Itulah ilmu. Ilmu dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman, tapi berdasarkan uh, metode ilmiah. Contohnya itu banyak, ada ilmu biologi, ada ilmu fisika, ada ilmu faal, ada ilmu geografi dan seterusnya. Kemudian anak sekalian, yang kedua, ada perbedaan antara ilmu dan pengetahuan. Sedangkan pengetahuan di sini didapat dari nalar seseorang terkait dengan objek. Contoh pengetahuan di sini adalah kita melihat sebuah benda berwarna putih, kemudian kita menyebutkan itu berwarna putih. Itu didapat dari nalar seseorang yang didapat dari seseorang sebelumnya, contohnya ayah atau ibunya. Sini contohnya adalah warna, kemudian matematika. Nah, di sini ya. Kemudian setelah kita membahas tentang hakikat ilmu, kita akan membahas tadi dikatakan ilmu didapat dari sebuah metode ilmiah. Bagaimana cara memecahkan permasalahan biologi yang nantinya akan mendapatkan atau didapatkan sebuah karya tulis ilmiah yang baik, itu ini dengan cara memecahkan masalah biologi. Untuk mengetahui masalah baru atau melengkapi masalah-masalah yang belum sempurna. Nah, di situ ya. Jadi mengetahui masalah baru, contohnya kita sedang dikejar dengan penemuan vaksin COVID-19 yang sampai sekarang masih dikejar penyempurnaannya. Nah, perlu diadakan penelitian dengan langkah-langkah metode ilmiah sebagai berikut. Jadi ilmu itu ada dua, ada ilmu yang baru, ada ilmu yang lama tapi belum lengkap. Apa itu? Di sini yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah menentukan masalah. Jadi masalah apa yang akan dijadikan objek dalam sebuah penelitian atau karya tulis ilmiah. Ini ya, identifikasi masalah dengan melakukan observasi lapangan. Kita tidak akan tahu tanpa kita datang ke lokasi masalah. Kemudian yang kedua, tapi ingat anak-anak sekalian, untuk menentukan masalah bukan hanya datang. Datang itu tanda kutip ada dua sekarang. Yang pertama adalah datang langsung ke lapangan, yang kedua adalah melalui literasi. Literasi ini bisa melalui buku-buku terkait dengan objek atau melalui internet. Tapi yang lebih kompleks, yang paling baik adalah datang ke lapangan dengan melihat literasi-literasi yang sudah ada. Kemudian menentukan hipotesis yang kedua. Apa sih hipotesis itu? Hipotesis ini adalah praduga atau jawaban sementara yang akan dibuktikan oleh hasil penelitian. Jadi di sini ketika sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti itu akan menentukan hipotesis terlebih dahulu atau praduganya.
Kalau saya mau meneliti tentang eh, buah mangga ini hari ini berbunga sangat lebat. Jadi penelitian yang akan saya lakukan adalah terkait dengan jumlah panen. Berarti apa? Praduga saya bahwasanya kalau melihat dari bunga mangga yang dia lebat, praduganya adalah mangga ini akan panen cukup banyak dilihat dari jumlah bunga yang dihasilkan saat ini. Nah, itu adalah praduga, tapi tidak tahu benar atau salah nantinya. Nah, baru nanti ditentukan. Setelah dia melakukan hipotesis, dia akan mengadakan penelitian. Nah, penelitian ini diadakan selama proses. Ya, jadi kalau tadi mangga, berarti sekitar beberapa bulan yang lalu. Untuk mengetahui benar atau tidak. Apakah benar praduga saya tadi terkait dengan buah mangga yang sangat lebat ketika berbunga lebat, atau mungkin ada faktor X, ya, ada faktor X di dalamnya. Contohnya adalah kemarau panjang yang menyebabkan bunga mangga yang cukup lebat itu menjadi gugur. Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhinya itulah yang akan kita bahas. Di sini pelaksanaan penelitian dengan membuat rancangan penelitian. Jadi sebelum kita melakukan penelitian, kita harus membuat rancangan penelitian yang baik, sistematis, efisien, efektif. Ya, itu yang perlu dibahas dalam sebuah penelitian. Kemudian yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Jadi kesimpulan di sini itu setelah kita melaksanakan penelitian baru kita bisa menarik kesimpulan keterkaitan, ya, jawaban hipotesis, rumusan masalah, apakah hipotesisnya itu sesuai dengan hasil penelitian atau malah sebaliknya gagal. Kalau berhasil berarti bunga mangga yang dia lebat di awal itu dapat menghasilkan bunga yang buah yang lebat atau panen yang banyak di akhir nanti ketika panen. Akibat siklus cuaca yang baik. Tapi juga ada tanda kutip, ada yang mengatakan buah mangga yang dia cukup banyak belum tentu akan panen banyak karena disebabkan oleh faktor-faktor cuaca. Nah, itu ya. Kita lanjutkan saja. Kemudian metode ilmiah. Di sini metode ilmiah, adapun kerangka acuan dalam metode ilmiah, kalau tadi adalah cara pemecahan masalah dalam metode ilmiah, kalau ini kerangka acuannya, nanti yang akan kalian buat adalah judul penelitian, kemudian latar belakang, kemudian rumusan masalah. Nah, nanti kita bahas sedikit-sedikit yang ini ya, karena waktu ya. Rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian. Di sini keseluruhan ini dari nomor 2 sampai nomor 5 itu merupakan bab 1 atau pendahuluan. Kemudian ada tinjauan pustaka itu masuk dalam bab 2, kemudian metode penelitian itu masuk dalam bab 3, metode atau metodologi penelitian. Kemudian yang ke-8 hasil dan pembahasan. Kemudian yang ke-9 penutup itu masuk ke dalam bab 5, ada di dalamnya ada simpulan dan saran. Dan terakhir biasanya ada daftar pustaka. Nah, inilah kerangka acuan yang kita gunakan untuk karya tulis ilmiah dalam metode ilmiah. Kemudian selanjutnya dalam ruang lingkup biologi kita sering mengenal dengan ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja sih di situ? Mungkin bisa kalian sebutkan nanti ya. Ada bernapas, ada berkembang biak, ada makan, ada minum atau membutuhkan nutrisi, ada iritabilitas tanggap terhadap rangsang, ada tumbuh dan berkembang, dan sebagainya. Nah, ini ya, bernapas, ada tumbuh, ada adaptasi, ada ini ya, membutuhkan nutrisi, kemudian berkembang biak. Yang lain masih beberapa di antaranya tidak Bapak masukkan. Ya, kemudian ada dalam ruang lingkup biologi itu terkait dengan tingkatan dalam organisasi kehidupan. Nah, mulai dari yang paling sederhana dalam tubuh manusia itu ada yang disebut dengan sel. Kemudian ada jaringan, ya. Kemudian ada organ. Mungkin kalian sudah pernah belajar ini ya. Sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, ekosistem, bioma, dan yang terakhir paling kompleks itu adalah biosfer. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 tingkatan dalam organisasi kehidupan. Kita bahas sedikit. Di situ ada sel. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Jaringan adalah sekumpulan dari sel. Organ adalah sekumpulan dari jaringan. Organisme adalah interaksi antar sistem organ, satu makhluk hidup tunggal. Kemudian ada populasi,
Sekumpulan individu dari satu jenis yang menempati suatu kawasan yang sama. Contohnya adalah ada sapi dalam sekumpulan, dia masuk kategori populasi. Kemudian kalau komunitas ini adalah gabungan dari beberapa populasi. Contohnya di situ ada kambing, ada sapi, ada rumput dan sebagainya. Dia dalam suatu tempat disebut dengan komunitas. Yang selanjutnya adalah ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup dan makhluk hidup dengan lingkungannya, atau yang sering dikenal dengan timbal balik antar komunitas dengan lingkungan. Kemudian ada tadi ya, ada bioma, ada biosfer sebelumnya tadi. Bioma itu adalah ekosistem luas. Ekosistem luas yang dia berada pada geografi tertentu. Kemudian ada biosfer. Biosfer ini adalah contohnya adalah bumi, tempat makhluk hidup tinggal, baik udara, daratan maupun perairan. Itu biosfer. Kemudian kita lanjutkan. Dalam ruang lingkup biologi juga kita belajar tentang cabang ilmu biologi yang tadi Bapak sampaikan. Cabang ilmu biologi terdiri dari banyak, ratusan, 100 lebih bahkan ya. Cabang ilmu biologi yang pertama yang kita bahas adalah virologi, tentang virus ya. Ada mikologi tentang jamur, ada zoologi tentang hewan, ada botani tentang tumbuhan, ada entomologi tentang serangga. Masih banyak lagi terkait dengan cabang ilmu biologi ini terkait dengan makhluk hidup. Ya, nah di sini contohnya. Nah, itu ya. Cukup banyak cabang ilmu biologi yang ada, ratusan, tapi di sini yang Pak sebutkan hanya beberapa saja. Kita lanjutkan saja. Peranan biologi dalam kehidupan. Jadi kita juga harus belajar tentang peranan biologi. Di sini ada banyak sekali sebenarnya peranan biologi, tapi hanya beberapa yang akan Bapak sampaikan. Contoh yang sering digunakan sekarang untuk proses mendapatkan bibit yang baik, yang unggul itu dengan cara di bidang pertanian dengan kultur jaringan. Itu ya. Contohnya dia ditaruhkan di botol jam, dikasih agar dan dia digunakan untuk proses penyemaian. Kemudian ada juga di bidang peternakan, itu adalah inseminasi buatan. Jadi sekarang tidak perlu mencari atau mengawinkan antara induk jantan dengan induk betina, tetapi cukup mengambil spermanya dan melakukan inseminasi buatan. Itu ya. Kemudian ada bidang kesehatan, yaitu identifikasi virus yang saat ini sedang dikejar terkait dengan vaksin COVID-19. Semoga di akhir tahun ini Indonesia sudah bisa menghasilkan vaksinnya, karena sekarang sedang dalam proses uji coba. Semoga berhasil. Kemudian yang keempat itu adalah di bidang industri pangan. Nah, sangat banyak sekali industri pangan terkait dengan peran biologi. Salah satunya adalah dengan fermentasi ini. Ada membuat tape, ada yang dia dimakan untuk tempe dan seterusnya. Nah, selain bermanfaat, ada juga bahayanya. Apa sih bahayanya? Bahaya bagi penyalahgunaan biologi itu ada. Contohnya adalah ketika dia menggunakan pestisida yang dia berlebihan, itu dapat menyebabkan resistensi hama pada tanaman yang menyebabkan ketahanan hidup dari hama tersebut ketika diberikan pestisida. Jadi hati-hati, pestisida yang dia sifatnya kimiawi atau sintetis itu dapat menyebabkan resistensi pada hewan. Kemudian yang kedua itu adalah kerusakan ekosistem. Nah, kerusakan ekosistem ini sebenarnya bukan penyalahgunaan biologi, tapi orang atau oknum yang dia menyalahgunakan biologi ya sebagai penangkap ikan. Kemudian yang selanjutnya adalah senjata biologi. Mungkin kalian tidak terlalu tenar dulu tahun 2006 lah sekitar itu, 2005-2006 itu waktu perang antara Irak dan sebagainya, itu pernah ada yang mengatakan bahwasanya senjata biologi digunakan dalam proses perang tersebut yang dapat menyebabkan apa? Yang dapat menyebabkan penyakit ya, tapi sepertinya tidak terbukti, itu hanya desas-desus saja. Tapi ingat, contohnya senjata biologi ini bukan langsung membunuh tapi dia menyerang. Contohnya pemberian bakteri di dalam bom tersebut. Oke anak-anak sekalian, itulah materi kita pada pertemuan kali ini terkait dengan ruang lingkup biologi. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri pertemuan kita. Jangan lupa belajar. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.